Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Pandemic Growth. Sebuah wadah untuk kita tumbuh bersama ke arah yang lebih baik. Grow, grow, grow. Nah teman-teman, sekarang kita ada di edisi sharing-sharing berita. Namanya Better alias berita terkini. Oh iya, untuk teman-teman yang belum menyimak pembahasan sebelumnya, ada baiknya untuk membuka dulu video saya sebelumnya, agar pembahasannya bisa berkesinambungan. Linknya sudah saya cantumkan di box deskripsi ya. Teman-teman, berikut saya akan menyajikan ringkasan 5 berita top dunia yang terjadi di pekan ketiga bulan Agustus 2022. Pertama, berita tentang vaksin booster bivalen dari Moderna. Teman-teman, Inggris memberikan lampu hijau pertama untuk vaksin yang memiliki kesesuaian antara virus asli dan varian Omicron. Badan Pengesahan Obat-obatan di Inggris atau MHRA pada Senin 15 Agustus 2022 memberikan persetujuan bersyarat pada vaksin bivalen buatan perusahaan obat asal Amerika Serikat Moderna sebagai booster untuk dewasa. Komite Bersama Inggris untuk Vaksinasi dan Imunisasi atau CCFI mendukung upaya ini. Adapun kampanye booster vaksin bivalen di negara tersebut akan dimulai pada September 2022. Berita kedua adalah berita tentang hukuman aktivis hak perempuan Arab Saudi. Teman-teman, Salma Al-Shihab, seorang kandidat doktor dari Universitas Leeds, Inggris yang fokus pada perawatan kesehatan, dijatuhi hukuman 34 tahun penjara di Arab Saudi. Ini merupakan hukuman terlama yang pernah dijatuhkan kepada pembela hak-hak perempuan di Arab Saudi, kata para peneliti dan aktivis. Shihab, ibu dua anak yang masih berusia 6 dan 4 tahun, sedang berlibur di Arab Saudi pada Januari 2022, namun ketika hendak kembali ke Inggris, dia ditahan. Hal ini diungkapkan Freedom Initiative, sebuah organisasi hak asasi manusia yang berbasis di Washington, seperti dilansir Middle East Eye, Selasa 16 Agustus 2022. Berita ketiga adalah berita tentang depot amunisi milik Rusia di Crimea. Teman-teman, sebuah depot amunisi meledak di Crimea Utara menurut kantor berita Rusia TASS. Ledakan terjadi pada Selasa 16 Agustus 2022. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan tidak ada korban serius dalam ledakan Mashkoye menurut laporan dari kantor berita milik negara RIA. Sebelumnya, pada Selasa, RIA juga melaporkan kebakaran di gardu transformator dekat kota Zankoy di Crimea yang jauhnya sekitar 20 km. Crimea telah berada di bawah kendali Rusia sejak 2014, bahkan ketika sebagian besar dunia mengakuinya sebagai wilayah Ukraina. Crimea telah menjadi pos utama kampanye militer yang diluncurkan Rusia di Ukraina pada 24 Februari 2022. Berita keempat adalah berita tentang harga keekonomian Pertalite. Teman-teman, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan harga keekonomian Pertalite sebesar Rp13.150 per liter. Namun, lantaran pemerintah menggelontorkan subsidi bahan bakar minyak atau BBM, harga eceran Pertalite masih dipatok Rp7.650 per liter. Adapun untuk Pertamax, Airlangga menuturkan
harga keekonomiannya saat ini Rp15.150 per liter. Harga jual eceran Pertamax masih dijual di bawah keekonomian, yaitu Rp12.500 per liter. Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan di negara lain, harga BBM sudah di atas harga yang ditetapkan di Indonesia. Di Thailand misalnya, harga BBM dipatok Rp19.500 per liter. Kemudian harga BBM di Vietnam Rp16.645 per liter. Dan di Filipina Rp21.352 per liter. Berita terakhir adalah berita tentang prediksi mengerikan jika Amerika Serikat dan Rusia perang. Teman-teman, sebanyak 5 miliar penduduk dunia akan mati jika terjadi perang nuklir berskala penuh antara Amerika Serikat melawan Rusia. Perang nuklir akan menyebabkan kelaparan global yang dipicu oleh jelaga yang menghalangi sinar matahari di atmosfer. Para ilmuwan di Universitas Rutgers memetakan efek dari 6 kemungkinan skenario konflik nuklir. Perang skala penuh antara Amerika Serikat dan Rusia, kasus terburuk yang mungkin terjadi akan memusnahkan lebih dari separuh umat manusia, kata mereka dalam penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Nature Food. Perkiraan tersebut didasarkan pada perhitungan berapa banyak jelaga yang akan memasuki atmosfer dari badai api yang dipicu oleh ledakan senjata nuklir. Para peneliti menggunakan alat perakiraan iklim yang didukung oleh Pusat Penelitian Atmosfer Nasional yang memungkinkan mereka memperkirakan produktivitas tanaman utama di setiap negara. Studi ini dilakukan akibat ketegangan antara Amerika Serikat dan Rusia muncul setelah invasi ke Ukraina. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, memperingatkan pada April bahwa ada resiko serius pecahnya perang nuklir. Nah teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan secara singkat dan sederhana tentang 5 berita top dunia di edisi Better alias berita terkini. Oh iya, untuk teman-teman yang mau sharing pengetahuan atau berkomentar seputaran isu ini, boleh langsung tulis di kolom yang tersedia. Jangan lupa juga untuk tetap disclaimer on. Pelajari dengan betul sebelum terjun ke hal-hal yang tidak kita ketahui. Satu lagi teman-teman, jangan lupa dukung terus buku-buku antologi saya ya. Sudah bisa dipesan loh. Bagi yang berminat, bisa tulis pesan di kolom komentar atau DM saya di Instagram @yunamarianda. Sampai jumpa lagi.